Tubuh, jiwa, dan roh. Apa pengertian tubuh, jiwa, dan roh? Apakah jiwa dan roh orang berdosa tidak akan mati? Shalom saudara-saudari, puji Tuhan bertemu lagi kita di channel ini untuk mendengar lagi firman Tuhan yang pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Atas kesetiaan Anda, Tuhan pasti senang melihat kita semua yang rindu mendengar firman Tuhan di channel ini. Saya doakan saudara-saudari semua selalu dalam keadaan yang baik dan sehat, tentunya atas pertolongan dari Tuhan Yesus. Amin. Pelajaran kali ini kita akan mendengar tentang tubuh, jiwa, dan roh. Oleh itu jangan kemana-mana dan jangan ada yang skip karena kita akan mengetahui jawabannya bila mana kita terus fokus akan pembahasan ini. Yang pastinya sesuai apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai rujukan utama. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi, mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Sebelum kita bahas, bagi kita yang belum mendengar penjelasan tentang apa yang terjadi waktu seseorang mati, kemana roh orang yang sudah meninggal? Yesus pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara. Api neraka ada di mana? Berapa lama api neraka membakar? Dan apa yang terjadi pada orang berdosa di lautan api? Kita boleh lihat linknya ada di description video ini. Mari kita lanjut. Apa arti tubuh? Kita pasti sudah tahu arti tubuh. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tubuh berarti keseluruhan jasad manusia atau binatang yang kelihatan dari bagian ujung kaki sampai ujung rambut. Alkitab juga banyak menyentuh tentang tubuh, jiwa, dan roh. Contoh ayat 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Menurut David Yonggi Cho, dalam bukunya yang berjudul Dimensi Keempat memberikan penjelasan bahwa tubuh manusia terdapat 3 bahagian. 1. Tubuh merupakan tempat bagi jiwa atau roh. 2. Ia dapat hidup oleh roh. 3. Ia akan berubah bentuk pada waktu kebangkitan. Oleh itu, mari kita lihat apa arti roh sesungguhnya. Apa arti roh? Tubuh tanpa roh adalah mati. Artinya, tubuh tanpa nafas hidup adalah mati. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Kata Ayub, roh Allah atau nafas yang dikaruniakan Tuhan masih di dalam lubang hidungku. Selama nafasku masih ada padaku, dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Jadi, sesuai apa yang Alkitab katakan bahwa roh yang kembali kepada Tuhan pada waktu kematian adalah nafas kehidupan. Sebab tidak ada tertulis dalam sepanjang firman Allah yang menyatakan bahwa roh memiliki kehidupan, memiliki kebijaksanaan, pertimbangan atau perasaan setelah seseorang meninggal. Sekali lagi, roh adalah nafas hidup dan tidak ada lagi pengertian lain. Jadi, jangan pernah menyangka, jangan pernah berpikir, dan jangan pernah mengklaim bahwa roh itu mempunyai bentuk sosok yang masih boleh berpikir. Karena nafas itu adalah seperti udara, seperti hembusan angin. Jadi, jika nafas itu tidak kelihatan dan tidak berbentuk, jangan mengklaim bahwa roh itu mempunyai bentuk sosok. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Lalu, apa arti jiwa? Mari kita lihat. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bila kita memahami ayat tersebut, jelas dikatakan jiwa adalah makhluk hidup.
Jiwa selalu merupakan kombinasi dari dua hal, yaitu tubuh ditambah dengan nafas. Artinya, jiwa tidak bisa ada kecuali jika adanya tubuh dan nafas digabungkan. Jadi, firman Allah banyak mengajarkan bahwa kita adalah jiwa. Bila mana kita melihat gambar ini, 4 orang ini adalah 4 jiwa. Dan bagian dari kodrat manusia menemukan ekspresi melalui naluri, emosi, dan keinginan. Sekarang pertanyaannya, apakah jiwa bisa lenyap? Apakah jiwa atau roh bisa lenyap di api neraka? Nah, ada beberapa orang berpendapat bahwa jiwa atau roh yang ada pada manusia bersifat kekal. Apakah demikian, saudara-saudari? Sekali lagi, Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai rujukan utama. Jadi, mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Harus kita ketahui bahwa orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Firman Tuhan begitu tegas menetapkan bahwa jiwa tidak abadi secara alamiah. Yesus sendiri, guru besar agung kita, menyatakan bahwa jiwa bisa mati. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dengan pernyataan yang jelas ini, Kristus menempatkan masalah ini melebihi semua pertanyaan bahwa jiwa bisa mati dan akan mati dalam api neraka. Dan itu tidaklah abadi secara alamiah. Nah, mungkin ada yang berpendapat dan mengatakan, itu kan jiwa dan tubuh yang binasa, tetapi roh tidak. Harap tidak ada komentar seperti ini setelah mendengar pembahasan ini. Nah, tadi sudah dibilang arti jiwa itu apa. Sekali lagi, jiwa merupakan kombinasi dari dua hal, yaitu tubuh ditambah dengan nafas. Artinya, jiwa tidak bisa ada kecuali jika adanya tubuh dan nafas atau roh digabungkan. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Jadi ketika Yesus mengatakan takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka, itu sudah merangkumi baik tubuh, jiwa maupun roh. Hanya Tuhan yang bisa membinasakan baik tubuh, jiwa, dan roh. Bahkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dipercayakan juga mengatakan bahwa jiwa adalah satu roh manusia yang ada di dalam tubuh dan menyebabkan seseorang hidup. 2, nyawa. 3, seluruh kehidupan batin manusia yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan, dan sebagainya. Jadi sekali lagi menurut firman Allah, jiwa bisa mati. Kita adalah jiwa dan jiwa bisa mati. Manusia adalah makhluk yang bisa mati. Hanya Tuhan yang baka, tidak bisa mati. Konsep bahwa jiwa manusia tidak bisa mati bertentangan dengan Alkitab. Hal ini mengejutkan banyak orang. Posisi tradisi telah jelas bertentangan dengan ini. Dalam 1700 kali itu, kata jiwa dan roh muncul dalam Alkitab tidak sekalipun pernah disebut abadi atau tidak dapat binasa. Sebagian besar dari kita pasti telah mendengar tentang jiwa yang tidak pernah mati.
Dari masa awal masa kanak-kanak kita, baik itu pengaruh dari kepercayaan nenek moyang kita dahulu, maupun pengaruh dari cerita-cerita anime dan sebagainya. Namun satu hal yang pasti, itu tidak berasal dari kitab suci. Yang benar adalah bahwa itu datang langsung dari tradisi pagan dan mitos, serta dari agama-agama tertentu. Tidak ada satupun tulisan yang mendukung ajaran seperti itu dalam Alkitab umat Kristen. Namun demikian, firman memang mengatakan pada kita bagaimana pengajaran ini dimulai tentang hal ini. Mari kita lihat ayat Kejadian 3 ayat 1 hingga 4. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Bukan? lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Sekali-kali kamu tidak akan mati. tolong perhatikan, Sang Pencipta mendeklarasikan bahwa dosa membawa maut. Tetapi setan berkata sebaliknya, kamu tidak akan benar-benar mati. Itu adalah kebohongan terbesar yang pernah diungkapkan. Dan setan yang mengatakannya telah berusaha mengokohkannya sejak saat itu. Dan setan berjaya menipu banyak orang sampai sekarang. Namun jika ada yang tetap berkeras dengan mengatakan jiwa atau roh tidak bisa mati, tetap kekal abadi walaupun di dalam neraka yang terbakar, jangan sampai menyebarkan sebuah penyataan palsu. Jangan buat setan tersenyum ketika ajaran yang dia sudah katakan kepada Hawa telah tertanam dalam pikiran kita. Sekali lagi, ayat Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi secara nyata adalah upah orang yang jahat, yaitu orang yang berdosa, adalah maut, yaitu mati kekal. Dan upah orang benar adalah hidup kekal. Tidak ada istilah dalam seluruh Alkitab upah dosa adalah sengsara selama-lamanya oleh api neraka karena jiwa rohnya tidak berkematian. Tidak ada. Yang nyata adalah apa yang bernyawa dalam lautan api nanti akan binasa dan lenyap selama-lamanya menjadi abu. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Bertemu lagi kita di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.